Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Waalaikumsalam. Nah, yang saya sampaikan tadi di era disrupsi, dunia pesan ini menghadapi disrupsi yang di era teknologi digital. Ya, harus kita berubah. Ketika saya ujian terbuka doktor di UIN kemarin, kalau kampus tidak mau berubah, siap-siap kampus tidak akan diminati oleh calon-calon mahasiswanya, ya kan? Mungkin Propcom pada saat itu saya sampaikan juga, ketika bisnis media ini tidak tidak konvergensi, tidak cepat dia memutar haluannya di era digital, siap-siap dia akan mati. Banyak koran-koran yang ada di Republik ini tidak lagi dia cetak, print ya, seperti koran Tempo. Koran Tempo tidak ada lagi dia bisnis cetaknya. Terus lagi Suara Pembaruan, ya kan, juga tidak. Tabloid cek and recheck segala macam tidak lagi dia cetak, dia mengalihkan ke digital. Nah, Lampung Pos hari ini masih dia cetak, tapi dia mempersiapkan untuk mengarah ke digital, mengarah konvergensi dan bisnis yang dihadapi sekarang ini adalah bisnis digital, 1 membeli dapat 5. Nah, gitu. Ini yang dikerjakan oleh teman-teman para pengusaha media di Lampung ini. Nah, teknologi digital itu mengubah proses produksi, distribusi, dan bisnis media secara keseluruhan. Yang saya sampaikan tadi, ya kan, koran hari ini ya selesai dia menyelesaikan cetaknya jam 1, jam 2, itu kalau umpama di Liwa diantar dengan mobil bisa nyampe di sana jam 8, jam 9 pagi. Apalagi di pesisir barat. Yang repotnya umpama terjadi masalah di jalan, bisa-bisa dia datangnya sore. Hari ini teman-teman sekalian ya tidak perlu pembaca di Liwa pesisir barat harus menunggu koran datang, dia sudah bisa membaca koran itu dalam bentuk digital pagi-pagi sebelum bangun subuh, mungkin habis sholat tahajud dia sudah bisa membaca itu, dan itu sudah diupload oleh pengusaha penerbitan supaya dia yang terdepan, yang terkini. Hari ini umpama Piala Eropa Euro tahun 2020. Ya, kalau dulu mungkin saya kemarin sampaikan dengan teman-teman, Piala Euro itu tidak perlu dicetak hasilnya, karena hasilnya semua orang sudah baca di digital, di online. Ya kan? Bagaimana menampilkan dia dicetak, berita-berita seperti dicetak, berita-berita fair view yang berkedalaman. Terus kenapa umpama tadi malam antara Hongaria dengan Portugal ya kan bermain, bagaimana Ronaldo gitu dengan begitu gesit, terus juga itu yang harus dibahas, dikedalamkan, dicetak. Kalau hasilnya ya sudah orang sudah baca di online. Nah, ini yang teman-teman perlu pahami, bahwa dunia itu memang serba cepat dan serba lengkap. Di era disrupsi, mendorong media mengembangkan multi-platform, cetak, digital, online, radio, TV, streaming, dan media sosial. Nah, ini mungkin Propcom waktu itu berdebat sama saya. Prof, saya mau buat disertasi bicara soal konvergensi, Prof. Di tahun 2000, saya kuliah 2014 ya. 2015 saya sudah konsultasi dengan Prof. Gimana Prof? Bilang, lah, Anda kan kuliah di UIN, terus manajemen pendidikan. Akhirnya, alhamdulillah,
berkat dukungan semua, ya kan, keinginan yang kuat, apa yang kami diskusikan di UIN pada saat itu, Profkom, Prof. Fatima, Dr. Maskur, hari ini kita rasakan, Prof, ketika situasi bisnis media masih stabil 7 tahun yang lalu, hari ini bisnis media labil, bukan stabil, labil. Kalau dia tidak cepat berubah. Ketika kita menyusun program, menyusun kurikulum soal konvergensi media di tahun 2017-2018, Presiden Jokowi baru bicara konvergensi itu tahun 2021, bulan Februari kemarin. Jadi kegelisahan-kegelisahan yang dihadapi oleh bisnis media itu terjadi, ya kan, berguguran. Semua bisnis media yang tidak multi platform berguguran. Ya, saya senang kemarin ulang tahun Momentum, harian Momentum, selain dia online, dia juga print, dia juga mengembangkan TV yang berbasis YouTube, ya kan, dan media sosial yang begitu kuat, gitu ya. Nah, inilah yang harus bagaimana umpama teman-teman media ya rasakan. Umpama koran Kupas Tuntas salah satu contohnya, dia buat podcast, ya kan, dia buat TV streaming juga. Nah, inilah yang hari ini semuanya teman-teman bisnis media, teman-teman yang bekerja di media itu berubah. Tentu yang saya sampaikan adalah bahwa tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Cetak tidak bisa dia berjalan. Online tidak bisa berjalan sendiri, tapi dia harus bersinergi dalam satu newsroom yang sama, iramanya sama, ya kan? Dia bisa ke depannya bisa cepat, lebih baik lagi. Lanjut. Nah, ini konvergensi media. Pengembangan multiplatform mendorong media berkembang dengan konsep konvergensi. Jadi kalau umpama ada media pada hari ini tidak mengembangkan konvergensi, ya mudah-mudahan dia masih tetap hidup lah kira-kira. Kalau dia mau tetap hidup, dia harus mengembangkan bisnisnya dengan konvergensi. Dan terus terang aja ini, Profkom dengan Dr. Budi dan Ibu Ida, ya kan, konvergensi media itu menciptakan efisiensi, sangat efisiensi, ya kan. Ini harus menjadi pegangan bagi teman-teman di FISIP, UBL ya, terutama di teman-teman di komunikasi. Nanti saya sampaikan apa yang akan terjadi bila mereka melakukan konvergensi. Minimal teman-teman yang di lapangan akan menjadi manusia-manusia multitalenta. Lanjut. Nah, ini yang saya sampaikan, bahwa hari ini karena karena perusahaan medianya itu mengembangkan bisnis konvergensi, hari ini wartawannya tidak hanya kalau dulu membuat berita, meliput, terus besoknya terbit, hari ini nggak bisa. Dia meliput, dia langsung kerjakan, langsung diupdate, diupload di online-nya. Terkadang dia langsung live, ya kan? Live-nya live baik di radio maupun di TV. Dan yang paling hebatnya hari ini adalah live di IG, Instagram. Nah, media-media yang saya sampaikan tadi, bahwa rujukan pembaca-pembaca, pendengar itu ada media sosial paling tinggi. Nah, bisnis media, perusahaan-perusahaan media, media-media mainstream menambah
energinya dengan membuat media sosial. Lampung Pos umpama mengembangkan di media sosial dengan live IG-nya, ya kan? Tidak perlu kita membuat menenteng kamera yang besar. Kalau umpama dulu 10 tahun dulu, wah gagah benar itu. Kalau kita nenteng kamera, hari ini cukup aja HP kita bisa live. Nah, ini yang perlu teman-teman sadari bahwa dunia sudah berubah. Dan pekerja-pekerja jurnalis yang di lapangan itu harus sudah multitalenta. Ya kan, kalau dia tidak multitalenta, dia tidak akan diterima dalam dunia diterima di bisnis, para pembisnis media yang ada di Lampung juga di Indonesia ini. Jurnalis tidak hanya dituntut mampu menulis untuk platform cetak, tapi juga online yang saya sampaikan tadi. Tidak hanya itu, dalam korporasi media besar, jurnalis harus mampu memenuhi kebutuhan konten, radio, televisi, bahkan sosmed. Lampung Pos hari ini adalah media yang merubah sistem akuarium lingkungan. Dianya harus seperti itu, sehingga itu diikutin oleh media-media lainnya di Lampung ini. Lanjut. Nah, tentu yang diinginkan oleh Dr. Budi, ya, bagaimana kita merumuskan kurikulum ke depannya nanti bagi mahasiswa-mahasiswa kita. Saya tunjukkan aja ini. Ini saya selama kuliah di UIN berkat bimbingan Prof. Kom, Prof. Fatima dengan Prof. Masku, saya menerbitkan buku ini ya, buku yang kurikulumnya ini. Nah, tentu yang pertama itu kita membangun kesadaran akan pentingnya komunikasi secara bertanggung jawab melalui gadget.